Perkenalkan, nama saya Hendrik SPDK, guru agama Kristen di SDN 1 Sedusun, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sebagai mahasiswa PPG IAKN Ambon. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dari tugas UKIN PPG IAKN Ambon tahun 2025. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi hari ini kurasa bahagia. Hari ini sebelum Bapak kasih materi, kita absen dulu ya. Bapak panggil namanya yang pertama. Meme. Hadir Pak. Angel. Hadir Pak. Mersia. Hadir Pak. Stephen. Hadir Pak. Desa. Hadir Pak. Ya, baiklah anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bersahabat dengan semua orang. Sebelum kita lanjutkan lebih dalam materi kita hari ini, Bapak mau bertanya kepada kalian, apa artinya bersahabat? Berteman dengan baik. Berteman dengan baik. Terus apa lagi? Dan berteman dengan semua orang. Berteman dengan semua orang, ya benar ya. Jadi bersahabat itu berteman dengan baik dan berteman dengan semua orang. Nah, nanti ada cerita Alkitab dalam materi ini ya, yang terdapat dalam 2 Yakobus pasal 1 sampai 13 dan 1 Samuel ayat 8, 1 Samuel 18 1 sampai 5, kemudian Amsal pasal 17 ayat 17 ya. Oke, kita akan masuk dalam materi. Silakan buka bukunya halaman 151. 153 ya. Buka buku paketnya 153. Sudah dapat? Nah, kita baca hari ini, kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita guru ya tentang aku tidak pilih kasih. Nah, teman-teman, ini ayo kita baca surat Yakobus pasal 21 sampai 13. Nah, sama kita bacakan ya. Nah, dari ulang dari awal. 1, 2, 3. Yakobus pasal 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Allah kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya, silakan dulu. Apa? Pilih kasih. Rasul Paulus, Rasul Yakobus memberi contoh, jika seorang tamu datang dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah, maka ia dihormati dan diberi tempat duduk yang terhormat. Ya. Akan tetapi jika orang miskin datang, ia hanya disuruh berdiri atau duduk di lantai.
Perbedaan ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Jadi memandang muka itu artinya kita pilih kasih, baik dia itu mukanya hitam manis, ya kita jangan bedakan. Nah, kita harus berteman dengan semua ya. Kalian di sekolah ini bertemanlah dengan teman-teman kalian. Jangan pilih-pilih kasih ya, karena itu yang diajarkan oleh Rasul Yakobus ini ya. Nah, Rasul Yakobus menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Allah adalah umat pilihan yang telah menerima kasih Allah. Oke anak-anak, sekarang kita akan membaca kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5 ya. Itu tentang bersahabat walaupun berbeda. Nah, ayo kita bacakan di sini dengan judulnya Daud dan Yonatan. Ya. Kita sama-sama bacakan 1, 2, 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada satu hari Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kita akan menyaksikan cerita tentang Daud dan Yonatan ya. Ya, perhatikan di depan ya. Suka persahabatan mereka. Hey, sahabat-sahabat Gokis, kami akan ceritakan cerita persahabatan antara Daud dan Yonatan. Dengarkannya supaya kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Kadang-kadang ketika Saul sedih, dia suka mendengarkan musyair, dan kadang-kadang dia suka mendengarkan orang menyanyikan lagu bagus. Semua itu membuat perasaannya menjadi lebih baik. Saul tahu bahwa Daud bisa menyanyi dan bermain kecapi. Jadi bahwa dia sangat mengasihinya sebagai sahabatnya. Dia memberikan kepada Daud baju perangnya. Coba kita perhatikan ayat ini lagi ya. 11 ya. Kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apa yang kita lihat dari video itu tadi? Cerita tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah, persahabatan Daud dan Yonatan itu sangat baik ya. Nah, seorang sahabat itu mau berkorban demi sahabatnya ya. Seperti Saul itu dia membela Daud. Itulah artinya seorang sahabat, dia rela berkorban untuk menyelamatkan temannya ya, menyelamatkan sahabatnya. Nah, begitu juga dengan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada satu sahabat yang selalu menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya benar. Tuhan Yesus itu adalah sahabat sejati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan Yesus itu bisa menolong kita waktu kita sedih, waktu kita senang, waktu kita putus asa, waktu kita gembira. Semua keadaan kita, Tuhan Yesus itu selalu ada. Nah, itu adalah sahabat yang baik, sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Dan buat kerja kalian ya, kalian Bapak kasih tugas. Ini adalah apa namanya ini?
adik-adik maupun dalam video tadi itu ada cerita Daud dan Yonatan. Nah, Daud dan Yonatan tadi yaitu sedang bertemu tadi ya, mau bertemu. Nah, ini adalah Yonatan, ini adalah Daud. Nah, temukan bagaimana jalannya supaya dia bisa ketemu Daud. Yonatan itu bisa ketemu Daud. Bagaimana cara jalannya? Itu tugas yang pertama, nanti Bapak kasih gambar. Nah, terus tugas yang kedua yaitu ada kata-kata yang terbalik. Nanti kalian susun kata-katanya dengan benar. Nah, ini adalah satu contoh sahabat yang bisa merangkul temannya ya. Nah, yang ketiga, ini adalah jurnal yang baik ya, jurnal sahabat yang baik. Nanti kalian menuliskan bagaimana sahabat yang baik itu. Satu, Meme, Fitria, dan Nasya. Kelompok dua, Tessa, Cindy, dan Stephen. Kelompok tiga, Kania, Angel, dan Evan ya. Menyusun kata supaya kata itu dengan benar susunannya ya. Nah, yang ketiga adalah membuat jurnal ya, dengan teman yang baik. Nah, anak-anak ditulis nama kalian di situ ya, namanya, kelompoknya ya.